Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurjana Soleha. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah saya, yaitu pengantar akuntansi yang diampu oleh Ibu Nur Hayati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pembuatan laporan keuangan berfungsi untuk memprediksikan pertumbuhan bisnis di masa depan, memprediksikan masa depan sekarang, dan mengatur strategi mengenai bagaimana kondisi perusahaan yang diinginkan masa yang akan datang. Di dalam bisnis, ada beberapa jenis yang perlu kita pahami sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan yaitu laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk membantu Anda mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada saat ini, apakah sedang berada dalam kondisi laba atau rugi. Laporan laba rugi juga bisa dikenal sebagai profit atau loss statement. Lalu laporan laba rugi juga berfungsi sebagai bahan evaluasi manajemen dan juga membantu dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan. Laporan laba rugi memiliki beberapa elemen di dalamnya seperti harga pokok produksi, pendapatan, beban pajak, hingga laba atau rugi perusahaan. Di sini ada contoh laporan laba rugi. Dari CV Sejahtera Abadi, laporan laba rugi periode Juli 2019. Ada pendapatan, penjualan bersih, pendapatan bunga, keuntungan atau pelepasan aset tetap, total pendapatan. Dan ada juga pengeluaran, yaitu harga pokok penjualan, biaya beban operasional, beban bunga, total pengeluaran, dan pendapatan bersih. Lalu yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan jenis keuangan ini menyediakan informasi tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan, modal yang tersisa dalam bisnis di periode tertentu. Mulai laporan perubahan modal dapat menemukan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang terjadi, lengkap dengan penyebab perubahannya. Dalam menyusun laporan perubahan modal, kita memerlukan beberapa data khusus seperti modal pada periode awal, pengambilan dana pribadi pemilik untuk tahun yang bersangkutan, dan jumlah laba bersih atau rugi bersih pada periode tertentu. Dengan kata lain, kita harus menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu sebelum membuat laporan perubahan modal. Di sini saya ada contohnya juga. Contoh laporan perubahan modal dari CV Sejahtera Abadi tahun periode 2018. Di sini ada modal awal yaitu 300 juta. Lalu laba bersih yaitu 100 juta. Private ada 20 juta. Penambahan modal yaitu 80 juta. Sama modal akhir per 31 Desember 2018 yaitu 380 juta. Lalu ada laporan neraca. Laporan jenis ini juga sering disebut sebagai istilah balance sheet. Laporan neraca berfungsi sebagai
petunjuk kondisi, posisi, dan informasi keuangan bisnis dalam tanggal yang ditentukan. Dalam laporan keuangan, neraca dapat diinformasikan seputar aset, kewajiban, dan rinci. Untuk membaca neraca, kita dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban plus modal. Aset untuk sisi pasif, perlu diingat bahwa aktiva dengan pasifa harus seimbang. Di sini juga saya memberikan contoh laporan neraca, yaitu dari CV Sejahtera Abadi di periode Agustus 2019. Ada aktiva sama pasifa. Di aktiva ini, aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, beban dibayar muka, jumlah aktiva lancar. Dan ada aktiva tidak lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, jumlah aktiva tidak lancar. Lalu total aktiva dari jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tidak lancar itu 670 juta. Lanjut ke pasifa, utang jangka pendek, utang usaha, utang gaji. Total utang gaji pendek yaitu 60 juta. Dan utang jangka panjang, utang bank. Total utang bank jangka panjangnya yaitu 30 juta. Lalu ada modal 580 juta. Modal juga selanjutnya 580 juta juga. Total modal 580 juta. Jadi total utang plus modal yaitu 670 juta. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.